Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Sadar gak sih teman-teman kalau banyak dealer Honda yang nutup tokonya mereka tuh belakangan ini guys? Di Jakarta mungkin belum terlalu kelihatan kali ya, tapi di Indonesia sendiri tahun 2025 ini tuh udah ada Honda Pasteur di Bandung dan juga ada Honda Jemur Sari di Surabaya teman-teman yang pada mulai tutup permanen nih. Makanya gara-gara baca berita ini, banyak orang yang mulai berasumsi liar tuh. Apa jangan-jangan mereka ini mulai bangkrut ya? Sebenarnya guys, buat ngejawab itu semua ada banyak aspek yang harus kita pahami dulu ya. Udahlah daripada makin lama, hai gue Andre dari calon sarjana, mari langsung kita bahas sih guys. Jadi dealer Honda itu tutup di beberapa kota bukan cuma sekedar gosip doang teman-teman. Tapi bukan berarti mereka tuh bakalan bangkrut. Tenang ya, nggak seburuk yang kalian kira kok. Memang data Gaikindo nunjukin penjualan mobil Honda itu turun 23% di Januari sampai dengan Mei 2024 dan cuma laku sekitar 44.000 unit doang. Tapi penurunan ini guys gak cuma dialami sama Honda kok. Soalnya pasar mobil nasional juga lagi lesu. Walaupun penurunan rata-ratanya itu cuma sekitar 14%. Yang artinya Honda memang tuh lebih kena dampaknya dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Ditambah lagi sekarang tuh ada banyak banget merek-merek dari Cina yang muncul kan. Ada BYD, ada Chery, ada Wuling, dan masih banyak lagi deh. Dan jujur aja nih, dari sudut pandang gue pribadi guys, desain itu emang keren, lalu teknologinya canggih, dan harganya juga lebih terjangkau kan. Sementara Honda, mereka masih kuat di mobil bensinnya aja. Ya ada sih, mereka tuh ngeluarin Honda eN1 di IIMS 2025 kemarin. Cuma sampai dengan saat ini, gue sendiri aja belum ngeliat mobilnya itu ada di jalanan guys. Jujur aja, beli mobil listrik di zaman sekarang tuh juga banyak untungnya sih. Soal bahan bakar ya jelas menang telak kan. Terus harga pajak mobilnya ya jauh lebih kecil juga. Belum lagi anti ganjil genap tuh teman-teman. Karena itu semua, sekarang di Indonesia ini banyak orang yang mulai beralih ke mobil listrik. Sedangkan Honda kayaknya masih ngerem aja nih buat terjun ke industri itu kan. Sejak kemunculan brand-brand Cina ini, brand Jepang yang dari dulu tuh cuma itu doang guys. Jadi berasa jadul gak sih di mata anak-anak muda zaman sekarang kali ya? Gue ngeliatnya aja sendiri nih, mobil Cina itu sekarang kayak ibaratnya smartphone flagship, tapi harganya itu cuma sepertiga dari iPhone. Tapi balik lagi teman-teman, bukan berarti dealer tuh tutup ya artinya Honda akan bangkrut. Pihak Honda Prospek Motor juga sudah buka suara, di mana mereka bilang penutupan dealer itu tuh adalah bagian dari evaluasi dan juga penyesuaian jaringan bisnis. Mereka kayaknya cuma lagi atur ulang aja guys, supaya dealernya tuh lebih efisien dan juga pelayanannya tetap oke aja ya. Lagian fun fact-nya aja nih guys, beberapa dealer Honda yang tutup ternyata nggak bener-bener hilang kok. Mereka justru beralih menjadi dealer merek mobil lain, terutama merek-merek dari Cina yang lagi naik daun. Ini juga teman-teman yang jadi bertandakan kalau persaingan di industri otomotif Indonesia tuh ya makin panas dan dealer pun harus adaptif lah supaya tetap bisa bertahan. Terus sadar juga gak sih kalian kalau mulai banyak nih bengkel-bengkel di luar sana yang menawarkan tuh servis mobil dengan harga lebih murah dibandingkan dengan di dealer resminya kan? Padahal selain penjualan mobil, after sales itu adalah kekuatan utama brand-brand Jepang loh. Ya termasuk si Honda ini. Dan akibatnya apa? Ya jelas guys, dealer kehilangan pemasukan tambahan dari servis dan juga penjualan spare partnya itu. Kombinasinya mantep banget kan? Kalian bayangin deh jadi dealernya. Saat ekonomi itu lagi lesu dan juga adanya gempuran dari mobil Cina, mereka tetap harus bayar sewa tempat, bayar gaji karyawan, dan juga kebutuhan lainnya. Padahal nih, pemasukan yang lagi mereka dapatkan ya lagi menurun. Beresiko banget kan kalau tetap dilanjutin? Lagian nih guys, gue juga nggak tahu kalian tuh sadar atau enggak. Cuma dealer tuh ataupun showroom udah ketinggal nggak sih? Dulu orang itu memang kalau mau nyari mobil ya akan langsung datang ke showroomnya. Nah, yang jadi masalah sekarang kayaknya 90% orang tuh yang mau beli mobil saat ini pasti manfaatin Google ataupun YouTube buat nyari spesifikasinya kan? Ditonton lah itu video-video di YouTube, di TikTok, ataupun di Instagram, semuanya dipelajarin deh. Gue yakin juga, karena tuh lebih paham dan juga lebih ngerti kita-kita ini dibandingin sama salesnya saking kepengen banget buat beli mobil itu kan. Palingan ke dealernya ya cuma buat test drive aja kali ya. Jadi kalau menurut gue sekarang itu nih, bukan yang punya showroom yang paling gede yang akan menang, tapi yang paling eksis dan juga kreatif di dunia digital lah yang jadi pemenangnya. Tapi kenapa masih banyak showroom yang sepi sih? Karena menurut gue teman-teman, mereka tuh masih pakai cara yang lama nih. Dengan nunggu orang lewat baru ngasih brosur, andelin spanduk dan juga nggak punya akun media sosialnya, serta nggak muncul di marketplace juga. Bayangin deh, konsumennya udah pada pakai handphone buat pada riset, tapi para dealernya ini masih ngarapin dari orang-orang buat datang langsung ke showroom mereka. Ya wajar nggak sih kalau perlahan-lahan sepi? Setiap dealer mobil itu ya harus banget ngambil langkah-langkah drastis supaya apa? Ya nggak semakin kalah lah. Aktifin sosial medianya lah,
kemudian juga jualan online, ataupun masuklah ke event-event apa gitu. Jadi kembali lagi guys ke pertanyaan pertamanya nih. Apakah Honda akan bangkrut? Ya jawabannya jelas enggak lah. Mereka tuh lagi ngerapin strateginya mereka aja. Berat tugasnya soalnya guys, gara-gara ngelawan era mobil listrik dan juga kompetitor dari Cina ini yang super agresif. Kalau nggak mulai berubah dari sekarang, bisa jadi nih 5-10 tahun ke depan, Honda bukan lagi pilihan utama orang Indonesia. Namun menurut teman-teman, apakah Honda harus buru-buru masuk ke pasar mobil listrik atau udah kayak sekarang aja nih guys? Coba tulis pendapat kalian kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.